Mengapa mereka berdoa kepada pohon? Aku tumbuh menjadi pohon. Orang-orang di kampung kami akan tetap percaya bahkan jika harus didebat hingga mulut berbusa. Mereka mulai mempercayai sejak tahun 1947. Kini pohon asam itu sudah besar dan semakin tua. Kira-kira dapat diukur dengan 5 orang dewasa melingkarkan lengan untuk mampu memeluk batangnya. Hampir setiap hari, orang berebut di sana mengucapkan doa yang rupa-rupa jenisnya. Lantas mengikatkan kain rupa-rupa warnanya dan berjanji membuka ikatan itu setelah doa. Mereka terkabul, jadi jangan heran ketika di ranting, dahan, batang, atau tidak berlebihan jika kukatakan hampir semua bagian pohon penuh ikatan ada banyak doa di sana. Demi menjaga tubuhku agar beton sedada manusia berwarna hijau lumut mengelilingi batang pohon, para pendoa yang membangunnya. Ketika perang kembali pecah awal 1947, yang orang-orang temukan tentu saja bukan pohon asam, tetapi kira-kira seperti ini. Kami bergerombol digiring seperti kerbau, kaki tangan kami dikakai tali dan pilihan daun pandan. Bedil Belanda menuntun dengan memoncongnya, dan sesekali mempercepat langkah kami dengan popor yang mendarat di tekuk dan tulang kering. Kami tahu beberapa saat lagi hidup kami akan direnggut satu demi satu. Desember 1946 baru saja dimulai ketika sebuah kabar tiba di Langgar, tempatku setiap hari mengajari anak-anak mengaji. Aku memberi isyarat kepada Rahim, jangan sampai anak-anak dengar, kataku memelankan suara sambil berdiri menuju belakang Langgar yang kemudian disusulnya. Anak-anak ku minta melanjutkan bacaannya, nanti Bapak kembalikan janjiku kepada mereka. Mereka tiba di Makassar. Suara Rahim tidak pernah secemas itu. Pasukan tambahannya banyak, susulnya gemetaran. Siap-siap saja, ku coba setenang mungkin meski dadaku tentu saja kembali bergolak. Dari Makassar, baru saja ku dengar kabar kalau mereka kembali ingin menguasai pusat-pusat perlawanan di Sulawesi Selatan. Kabar itu tiba beberapa minggu sebelum Rahim menyusul kabar tentang ketiban pasukan khusus Depot Specially Troopmen (DST-KNIL) yang mulai bergerak ke kampung kami ini di Bacukiki, Jantung, Afdeling, Parepare. Bersama Laskar Andi Makasu lainnya, aku pernah berjuang sebelum kemerdekaan, dan ketika semuanya telah kami rebut, penjajah laknatullah itu kembali. Sebelum pulang, Rahim sempat menanyakan bagaimana Langgar, bagaimana anak-anak, dan sedikit mengeluh bahwa ia telah capek mengawal penduduk keluar masuk hutan. Janin yang tengah ia khawatirkan, hal itulah yang membuatku hanya bisa diam dan sesekali mengangguk seperti terkukur mengantuk. Bayangan perjuangan sebelum kemerdekaan, bayangan Fatimah istriku, bocah 5 tahunku Akbar, dan ingatan-ingatan lainnya kembali menghangatkan bola mataku. Teriakan tolong Akbar, teriakan Allahu Akbar Fatimah, dan teriakan keduanya setelah granat menghancurkan rumah panggung kami malam itu. Aku dituduh melatih anak-anak menjadi pemberontak hanya karena mengajari mereka mengaji. Dan setelah kehilangan segalanya, aku benar-benar memutuskan memberontak, memimpin laskar, dan berhasil meraih kemerdekaan. Ketika merasa semuanya telah selesai, aku mengumpulkan kembali anak-anak. Mereka kembali mengeja alif bata dengan terbata-bata, dan lagi-lagi, kini harus berhenti. Pertengahan Januari, setelah kabar dari Rahim, mereka menuju kampung kami. Waktu itu musim hujan baru saja tiba, tetapi tak ada yang berani menggarap sawah. Semua takut, meski beberapa yang lain memberanikan diri, termasuk aku. Matahari tidak akan tenggelam selain di ujung langit. Begitu pula hidup tak akan berakhir selain oleh ajal. Aku meyakinkan diri berkali-kali, menatap biasanku di cermin, mencari-cari kalau sampai ada anggota tubuh yang hilang dalam biasan. Semuanya lengkap, dan begitulah orang Bugis meyakinkan diri sebelum berperang. Janggutku lebat, uban mulai tumbuh di sana, di rambutku juga. Meski memang seharusnya lelaki 50-an wajar jika beruban. Mataku sangat sayu dan tulang pipiku semakin menonjol. Biasan juga menampakkan luka besar di pelipisku, bekas serpihan granat malam itu. Ya Hayu Ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Aku mengucapkannya di dalam hati, berkali-kali sampai aku merasa benar-benar siap. Meski berkali-kali pula terhenti karena batukku yang semakin parah juga rutin mengeluarkan dahak darah. Diriwayatkan Rasulullah mengucapkan berkali-kali saat perang Badar, saat tidur semalaman menunggu orang-orang Quraisy. Pintu digedor keras oleh seseorang yang tampak buru-buru. Benar saja, ketika aku buka kutemukan Rahim, tampak pucat sebelum terbata-bata mengatakan bahwa si jagal dari Turki sudah di perbatasan dan berusaha ditahan oleh laskar.
Ia kemudian melanjutkannya dengan, saya harus amankan istri saya dulu. Ustadz, maaf. Detik pertama setelah kalimatnya selesai, amarahku hampir memuncak. Egois sekali. Namun, sebuah kenangan memaksaku takluk. Aku tidak ingin menyampirkan luka yang sama di pundak Rahim. Begitu selesai, gabunglah segera. Timpalku hampir berteriak, menyusul langkahku yang tergesa-gesa. Aku menuju perbatasan bersama lebih kurang 20 anggota laskar, baju Kiki lainnya di tengah deras hujan yang belum berhenti dari kemarin. Aku menepuk pundaknya sebelum mengatakan, "Insya Allah semuanya akan baik-baik saja." Saya pamit, "Assalamualaikum Ustadz." Aku menjawab salam Rahim, lantas memenuhi janji pada anak-anak. Sayup-sayup kudengar mereka mengeja hijaiyah dengan bahasa Bugis yang membuat bola mataku terasa hangat. Yasekna lafue nakedaa, yasekna lafue malehafa nakedaa. Aku mengenang bocah 5 tahunku yang gugur lebih awal, dan air mata tidak lagi bisa kucegah membuat lurik di pipiku. Setelah kabar dari Rahim, menyusul kabar tiba dari anggota laskar yang satu ke anggota laskar yang lainnya. Seperti suara desingan peluru beberapa tahun lalu. Kabar duka dari Makassar tak henti-hentinya mendera. Kabar pertama tiba dari Borong dan Batua, keduanya diduga tempat berlindung pemberontak. Dan berbagai macam alasan tak masuk akal lainnya. Setelah itu, disusul daerah-daerah lainnya di Goa dan Takala. Dan tentu kabar buruk itu tiba tanpa pernah luput mengikutkan jumlah korban jiwa. Sebentar lagi mereka menuju ke sini, begitu laporan salah satu anggota laskar pada suatu malam di Langgai. Ketika tidak ada lagi aktivitas mengaji sejak pemerintah Belanda mengeluarkan surat edaran dan pernyataan darurat perang, "Anak-anak, Bapak akan memanggil kalian lagi kalau waktu sudah mengaji sudah tiba. Sekarang libur, jadi kalian belajar di rumah saja dulu ya." Aku mengkhawatirkan mereka, dan kecemasanku semakin menjadi-jadi dari hari ke hari. Seperti pelaut yang tak pernah berhenti mencepasi angin limbungnya. Rapat kami gelar hampir setiap malam, menjelang Isya bahkan tak kunjung hingga subuh. Rapat bukan sekedar rapat sebenarnya. Kami berjaga sebagai pemimpin laskar Bacu Kiki yang berada di bawah laskar Andi Masakau sebagai pusat perjuangan rakyat Parepare. Akulah yang menyiapkan tempat dan akulah yang memimpin rapat. Itu menjadi alasanku meminta anak-anak mengaji di rumah. Selain karena tidak ingin membahayakannya, kita harus sadar diri Ustadz. Hening yang lama. Bahkan aku berhasil mendengar suara depas nafasku sendiri. Masih hening. Tidak ada yang menimpali apa yang Rahim masukkan dengan sadar diri. Tetapi kemudian ia menjelaskan meski tak seorang pun yang meminta penjelasannya. Kita kalah jumlah, kita kalah senjata, kita kalah pokoknya. Jelas sekali, Rahim tidak bisa memunyikan kecemasannya. Ia baru saja menikah, aku tahu karena aku yang menjadi penghulunya. Aku juga tahu ia bukan mencemaskan dirinya sendiri. Ada istri dan barangkali ada janinnya. Sore, namun seperti aja tak mampu kami tebak tibanya. Keadaan berubah, pertahanan di perbatasan kalah. Kami terdesak masuk bersembunyi di rumah-rumah penduduk. Hal itulah yang kusesali. Penduduk yang menampung kami waktu itu digiring seperti kerbau ke tanah lapangan ketika sore hampir selesai. Tidak peduli perempuan dan anak-anak, tidak peduli tua dan muda. Kami berbaris di lapangan, dengan lutut menumpuk di tanah dan tangan kami dipegang ke belakang. Ratusan orang diam, tanpa mampu mengelak apalagi melawan. Dadaku seperti pendiangan menyadari semua itu. Seseorang yang tampak sebagai pemimpin DST menuju kerumunan. Ia memerhatikan wajah kami satu persatu dalam remang. Siapakah yang tengah ia cari? Aku bertanya-tanya di dalam hati. Tatapannya dingin, ia tidak seperti yang lain yang menyeringi penuh ejekan kepada kami. Wajahnya hampir tanpa ekspresi. Mungkin dia yang Rahim sebut sebagai si jagal dari Turki itu, Westerling yang dilaknat Allah.
Dadaku semakin panas, namun aku kini seperti burung patah sayap, patah paruh. Ia masih menyelidiki wajah kami satu persatu dengan diam. Tangannya memegang Browning P35 yang sesekali ia gunakan ujungnya untuk mengangkat dagu jika ada dari kami yang menunduk. Tiba-tiba, pistol itu meletus. Suaranya memekarkan telingaku dan bau mesiu sontak menguar di susul tubuh perempuan rubuh di depanku. Dia istri pemberontak. Hanya itu yang kutangkap dari bahasa Indonesia yang kacau balau lagi pelan. Suasana mulai ricuh. Beberapa orang berusaha melarikan diri sebelum tubuh mereka jatuh menimpa tanah dengan darah yang bercampur air hujan. Puluhan nyawa dicampakkan seketika. Kurang dari 5 menit, ketika pasukan DST itu kembali dapat menenangkan situasi, interogasi berlanjut, dan betil mereka mengantar tubuh-tubuh tak berdosa satu persatu menuju maut. Malam semakin larut. Ketika hujan bertambah deras, juga petir yang beberapa kali menyambar disertai badai. Hal ini membuat beberapa DST kerepotan, dan tentu saja keadaan kembali ricuh. Di dalam gelap itulah mereka menembaki kami tanpa iba. Teriakan dan erangan berganti saling sahut. Aroma anyir darah menguar bersama mesiu. Besoknya, hujan reda dan ratusan mayat bergelimpang di tengah lapangan, kecuali tubuhku yang hilang karena aku suci bagi orang dibasuh gigi. Beginilah Ustadz Syamsuri semasa hidupnya. Seperti pohon asam, buahnya jadi bumbu masak, daunnya jadi sayur, rantingnya jadi kayu bakar, dan batangnya bisa jadi papan atau tiang rumah. Air mata Rahing jatuh menyampaikan itu semua kepada warga yang merubut di tengah lapangan. Menyaksikan pohon asam yang mulai tumbuh di sana beberapa bulan setelah DST angkat kaki dari Parepare. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Lanjut hari yang terisak, arwah Ustadz Syamsuri di lapangan ini tumbuh jadi pohon asam. Pohon yang penuh manfaat. Tubuhnya naik ke langit. Menyesal aku tak syahid bersamanya. Kami berdoa untuk beliau. Al-Fatihah. Sejak hari itu, orang-orang berdatangan dan semakin rajin berdoa di sana. Hingga sekarang, puluhan tahun kemudian, pada malam itu, aku berhasil melarikan diri dari Ondervetting Wajo dan meninggal di sana. Karena tuberkulosis yang tidak mampu lagi kulawan. Aku meninggal beberapa saat setelah Jenderal Simon Spoor sebagai pemimpin agresi militer Belanda menghentikan darurat perang di Sulawesi Selatan pada bulan kedua tahun 1947.